Jadi koma miliar realisasi dan empat itu diperuntukkan untuk 23 miliar. Jadi itu anggaran empat ini diperuntukkan untuk 23 miliar. Dan di sini yang dibutuhkan ada 15 miliar. Dan di 15 miliar ini itu juga ada 5 miliar. Tahun kami 2018 jadi kita yang salah ini pada tahun ini jumlah masyarakat Bima Timur, Timur, Bawah, Rian Selatan, Solo-Suli, Liar, Bidik, KNIK, Badan-N, KTP, di sini KFM sepengetahuan kita dan juga digital penyiaran di SB itu berakhir di sini sudah saya pengadilan tertulisnya? enggak, kita sebenarnya yang kelas klarifikasi terlebih dahulu sama mantan Kabag Humas Pak Imam, tapi sepanjang perjalanan ini menghindar terus, susah untuk kita temui. Jadi kita sampaikan ke Dewan di sini. Jadi ini 8 Juli Pak, siaran terakhir itu KFM 8 Juli 2018. 2018. Iya, sedangkan di sini LKPJ 2019 ini masih ada kontrak. Dan kemarin kita ke Kabag Humas itu menunjukkan SPJ pembayaran ke media KFM itu sebesar 10,5 juta, 10.500.000. Kemarin Pak Agung itu menunjukkan memperlihatkan sama saya bahwa ada kontrak sama KFM. Kenapa masih ada kontrak? Atau karena kita ke KFM sendiri nggak tahu siapa yang punya, susah untuk menelusuri KFM. Yang menerima itu atas nama Toto yang disebutkan di SPJ penandatangan kontrak itu atas nama Pak Toto. Nah, yang saya rasa kok masih bisa dapat kontrak penyiaran publikasi dari Pemda, tapi kenyataan di lapangan radionya sendiri ini sudah tidak beroperasi seperti itu. Dan di sini juga Pak terkait capaian kinerja ini kan targetnya 23 media, terrealisasi 23 media. Jadi dari 23 media itu terrealisasi semua, cuman yang disebutkan itu hanya ada 15 media. Jadi yang 8 ini nggak ada. Terus dari 15 ini kan indikasi karena fakta lapak di lapangan Pak. Sepengetahuan saya KFM itu 2018 memang hanya separuh perjalanan ada. Kalau 2019 memang sudah tutup. Sadar kejadiannya memang sudah tidak ada kegiatan sama Stubondo TV. Terus ketika masih menerima kontrak tapi tidak disiarkan kan ada indikasi seperti Pak. Iya, masih dapat anggaran dari Pemkab, sedangkan media-media sebelumnya banyak yang masih aktif. Tapi kenapa masih direalisasikan di lapangan? Tapi itu sudah tidak beroperasi. Pasti disusun tahun 2018 oleh RKA itu loh. RKA-nya itu disusun mulai sejak bulan Februari sampai dengan tahun 2018. Maka muncul di bawah BPS
menganggarkan semuanya, karena memang kalau tidak ada pelaporan, kalau seperti yang disampaikan oleh Mas Dandi sampai dengan Juli tidak ada aktivitas di 2018, berarti di LKPD-nya sudah muncul, di KUA PPS-nya berarti muncul. Kemudian barangkali ada tipe pertanyaan yang belum ditanyakan, saya jawab dulu. Pertanyaannya, kok bisa lolos di LKPD? Maksudnya kan begitu. Kok bisa lolos? Dan LKPD-nya berarti kalau LKPD itu hanya capaian kita saja. Yang dilaporkan ke kita itu capaian kinerja. Ini capaiannya 80%. Kita tidak sampai pada ranah untuk melihat kontrak, tidak melihat kesimpulan. Karena memang itu ranahnya BPK. Jadi ada wilayah kerja kita yang mungkin tidak boleh melampaui batas. Batas kita adalah capaian kinerja. Seperti yang disampaikan melalui buku tulisan itu. Adapun tadi sebetulnya ini adalah tugasnya bagian humas untuk menjelaskan mengapa masih muncul kontrak sementara medianya tidak. Itu adalah bagian humas. Nah, cuma kami bisa memberikan gambaran bahwa RKPD dibuat di bulan Februari, muncul buah BPS, muncul RKPBD, kemudian menjadi APBD, yang kemudian di 2019 pelaksanaan anggarannya, di 2020 LKPJ-nya. Jadi kita tidak tahu pasti ada media yang tersoroti dan siapa yang punya kewenangan untuk melihat mana media yang aktif, mana yang media yang tidak aktif. Jadi kita belum mendapatkan laporan. Saya kira itu Mas. Ya. Jadi gini Pak, kita kan sebenarnya kenapa lagi sih? Ya. Sebenarnya kita ingin bertemu dengan selaku dengan Pak Imam Hidayat. Dari awal, bahkan bukan saya saja yang mencoba menghubungi, bahkan dari beberapa media yang banyak dilakukan oleh kemarin, ini tidak mau menjelaskan, malah kalau memang ada kesalahan laporkan. Kalau kita tidak diklarifikasi lebih dahulu, kita kan ingin tahu kasus yang terkait hal ini bagaimana dia menjelaskan. Karena saya koordinasi sama Pak Agung Kabar Humas yang sekarang ini masih kurang begitu, karena saya di sini baru 2020. Ya memang iya Pak, saya cuman yang saya sayangkan selaku Pak Imam sendiri selaku yang mengelola, yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, untuk ditemui ataupun penjelasan aja itu susah. Ya, kalaupun mediasi yang bisa dilakukan oleh DPRD memang pertemuan. Adapun DPRD masuk ke wilayah kompetensi kontrak mungkin itu tidak, kecuali ada pansus yang khusus ya, kecuali ada pansus khusus itu memang itu yang diatur oleh undang-undang peraturan pemerintah. Jadi kita tidak masuk ke ranahnya itu. Memang laporan kinerjanya sudah, dan kita hanya melihat ini laporan LHBPK-nya sudah selesai dan ternyata bagus. Kemudian kita amati di laporan pertanggungjawabannya Bupati dan bagus, semuanya sesuai dengan mekanisme yang diatur, ya kita sesuai itu. Adapun masuk ke wilayah hutan sudah bukan ranahnya kita, tapi itu ranahnya BPK ya. Inspektorat bisa, inspektorat ya. Jadi terakhirnya ya, pelaporannya KPJ Bupati ini ke Dewan itu hanya terkait capaian aja. Capaian kinerja, capaian. Terus keinginannya sampai apa?